Aduh, korupsi juga korupsi sendiri. Masa tiba-tiba minta bagian Pak Jokowi? Tentunya masih hangat di pikiran kita perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi Kementerian Pertanian yang melibatkan the one and only Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Setelah menarik perhatian netizen karena keanehan aliran dana korupsi SYL yang seakan terlalu nyeleneh, seperti digunakan untuk umroh, kurban, membeli lukisan, beli skincare, sampai untuk nyawer biduan. Setelah menjalani beberapa kali sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, kini kasus korupsi SYL memasuki babak baru. Namun ada yang sedikit aneh dan terkesan dipaksakan di chapter baru kasus korupsi Kementan ini. Gimana gak terkesan maksa, SYL melalui kuasa hukumnya, Jamaluddin Kudubun, mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk hadir sebagai saksi untuk meringankan hukuman bagi SYL. Gak tanggung-tanggung, selain Presiden Jokowi, Jamaluddin juga mengirimkan surat permohonan yang sama kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Wakil Presiden Indonesia ke-6 dan ke-10 Yusuf Kala. Nah, jadi kenapa sih tiba-tiba pihak SYL mau panggil Pak Presiden Jokowi, Mas Erlangga, Pak Wapres, sampai mantan Wapres? Nah, kalau memang jadi nih ya mau datang, kalau mau nih ya, Presiden Jokowi, Mas Erlangga, dan Pak Ma'ruf bakalan diminta untuk bersaksi tentang kiprah dan prestasi SYL sebagai Menteri di Kabinet Indonesia Maju. SYL merasa kalau dirinya itu berkontribusi banyak pada devisa hingga pengembangan pangan nasional. Ya terus, emang kalaupun beneran berprestasi, boleh korupsi? Aneh banget nih Mas SYL. Nah, kalau Pak JK katanya sih punya kedekatan sama SYL, jadi diminta buat jadi saksi. Waduh, kalau gue jadi Pak JK sih hati-hati ya. Deket-deket nanti dituduh nyiprat tuh duitnya. Jadi buah si malakama nanti. Sementara itu, partai di mana SYL bernaung yaitu Nasdem juga ikut menanggapi soal surat menyurat yang dilakukan oleh pihak SYL. Bendahara Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Syahroni, menjelaskan permintaan SYL tersebut adalah hak yang dia miliki dan Nasdem tidak mempersoalkan hal tersebut. Syahroni menyatakan bahwa bagaimanapun yang terjadi, SYL merupakan mantan pembantu presiden. Jadi, Syahroni seakan mewajarkan kalau SYL berharap pada Presiden Jokowi untuk meringankan hukuman yang dia terima. Harusnya berita permohonan ini tuh udah sampai sih ke telinga Presiden Jokowi. Dan tebak apa responnya? Ya bener, ditolak mentah-mentah. Staf khusus bidang hukum Presiden, Dini Purwono, menolak mentah-mentah permintaan SYL untuk menjadikan Presiden Jokowi sebagai saksi dalam persidangannya. Dini menilai bahwa permintaan tersebut tidak relevan untuk diajukan. Ia menjelaskan bahwa proses persidangan SYL bisa terjadi karena tindakan yang dia lakukan dalam kapasitas pribadi, bukan dalam menjalankan tupoksinya sebagai pembantu presiden. Dini kemudian menegaskan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dan para menterinya hanyalah semata-mata hubungan profesional dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, Dini berpendapat bahwa Presiden Jokowi tidak perlu mengeluarkan tanggapan atau komentar mengenai kasus yang melibatkan SYL. Gelombang penolakan juga datang dari nama-nama yang tadi udah gue sebutin di awal. Juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan kalau pihak Menko Perekonomian tidak menerima surat sama sekali dan tidak akan berkomentar soal kasus SYL ini. Pak Yusuf Kala juga langsung gercep menolak undangan SYL tersebut. Juru bicara JK, Husain Abdullah menilai mengundang JK menjadi saksi adalah langkah yang sia-sia dan tidak relevan. Karena SYL menjadi menteri bukan saat Pak JK menjadi wapres, jadi Pak JK tidak ada sangkut pautnya tentang persoalan yang menjerat SYL ini. Ya iyalah Pak Menko sama Pak JK gak bakalan datang jadi saksi, apalagi Pak JK. Kalau dia terkesan mati-matian ngebelain SYL, nanti kayak yang udah gue bilang di awal, bakal ada kecurigaan kalau Pak JK kecipratan aliran dana SYL. Jadi bener nih Pak JK, mending jauh-jauh aja, gak usah berurusan sama SYL. By the way, ada satu lagi nih perkara yang bikin warganet geram. Di mana pas persidangan SYL minta buat rekening pribadinya dibuka. Katanya sih buat ngebayar pengacara karena dia udah gak punya pemasukan lagi.
Kendati begitu, netizen dan masyarakat udah terlanjur kesel dan bete dengan ulah SYL ini. Satu netizen menyarankan kepada hakim untuk menukar rekening SYL yang dibekukan dengan hukuman potong tangan. Ada netizen juga yang setuju kalau SYL ini dimiskinkan saja. Dan ada warganet yang seakan sudah paham dengan gaya playing victim SYL. Dia mengatakan kalau sudah biasa kalau maling itu memelas dan merengek karena cuma itu satu-satunya cara untuk selamat. Warganet dengan akun @otisram ini juga bilang kalau dia jadi hakim, dia pengen menyita seluruh harta benda SYL dan keluarganya. Balik lagi ke permintaan SYL tadi. Jadi yang bikin kesel tuh sebenarnya bukan sekedar dia mau manggil presiden buat jadi saksi dia, tapi dia mau keringanan atas hukuman kasusnya karena dia ngaku berprestasi. Ini logikanya di mana ya? Narasi yang dibangun SYL ini menurut gue sangat-sangat tidak etis. Seakan kalau misalnya lo berprestasi gak apa-apa tuh korupsi. Kan aneh. Hukum itu menjerat guys. Mau lo berprestasi kayak gimana pun, kalau lo melakukan suatu yang melanggar hukum, terlebih merugikan banyak orang, gak ada pandang bulu. Karena semua orang sama di mata hukum. Tapi jujur gue paham sih apa yang ditakutin oleh SYL guys. Yang ditakutin oleh koruptor itu bukan penjara, tapi jadi miskin. Miskin itu virus yang mematikan buat orang-orang yang serakah. Apalagi yang dulunya pernah ngerasain jadi miskin. Pasti gak mau lagi jadi kayak gitu. Sebisa mungkin melakukan segala cara untuk mempertahankan kekayaannya. Nah menurut gue sih SYL lagi melakukan hal ini ya. Dan ini harus dicegah supaya gak muncul SYL lainnya di masa depan. By the way, RUU perampasan aset kapan disahin ya?